Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rega Cipto. Saya dari kelas 1 TMAB dengan NIM 2541104070445. Sebelumnya, yang terhormat kepada dosen pengampuh mata kuliah Ilmu Al-Quran dan Ilmu Hadis, beliau Bapak Mujibur Rahman, serta teman-temanku semua dari kelas 1 TMAB khususnya yang saya sangat sayangi dan saya banggakan. Oke, untuk video kali ini di sini saya akan sedikit mengulas materi kembali ya terkait halnya sejarah penghimpunan dari Al-Quran itu sendiri, khususnya itu dari masa Nabi, masa Rasulullah, beliau baginda Muhammad SAW serta para sahabat. Oke, mungkin langsung saja ya ke materi pembahasan, yaitu mengenai sejarah perhimpunan Al-Quran atau Jam'u Al-Quran. Poin pertama itu ada pemeliharaan Al-Quran atau Jam'u Al-Quran. Al-Quran merupakan pedoman umat muslim yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan penjagaannya hingga akhir zaman. Tak hayal sejak turunnya pada masa Nabi Muhammad SAW hingga saat ini, Al-Quran tetap terpelihara dengan sempurna. Pemeliharaan yang dimaksud dalam istilah ilmu Al-Quran dikenal sebagai sebutan Jam'u Al-Quran, yang setidaknya terdapat dua makna. Nah, untuk makna pertama itu teman-teman wajib ketahui ya, yaitu dalam arti penghafalan dalam lubuk hati. Sedang orang-orang yang memelihara Al-Quran disebut Jum'a'u Al-Quran atau hufaz Al-Quran. Lalu yang kedua, yaitu dalam arti penulisannya dalam suatu media. Adapun proses pemeliharaan tersebut meliputi aktivitas historis umat muslim, terutama pada tiga fase atau tiga periode masa Nabi SAW. Lalu yang kedua Abu Bakar As-Siddiq, dan yang terakhir yaitu Utsman bin Affan. Oke. Mungkin kita langsung saja ya ke masa yang pertama, yaitu masa Rasulullah SAW. Oke. Pada masa beliau, pengumpulan dalam dada atau al-jum'u fil al-sudur, yaitu dengan cara menghafal, menghayati, dan mengamalkan. Al-Quran turun kepada Nabi yang ummi atau tidak bisa baca tulis. Karena itu, perhatian Nabi hanyalah untuk sekedar menghafal dan menghayatinya. Lalu, agar ia dapat menguasai Al-Quran persis sebagaimana halnya Al-Quran diturunkan, setelah itu ia membacakan kepada umatnya sejelas mungkin agar mereka pun dapat menghafal dan memantapkannya. Nabi SAW memiliki keinginan untuk menguasai Al-Quran, sehingga beliau menghiasi sholat malamnya dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Beliau ingin mewujudkan pengabdian dan penghayatan serta pendalaman terhadap makna Al-Quran, sehingga kedua telapak tangan dan kakinya menjadi bengkak karena terlalu lama berdiri. Itulah sebabnya tidak mengherankan apabila Rasul menjadi seorang yang paling menguasai Al-Quran. Beliau bisa mengabdikan atau menghimpun Al-Quran dalam hatinya yang mulia itu. Nabi SAW menjadi tumpuan bagi orang-orang Islam dalam memecahkan masalah yang mereka perlukan sehubungan masalah Al-Quran. Begitu juga dengan para sahabat Nabi SAW sebagai murid. Mereka langsung menghafal setiap kali Nabi SAW menyampaikan wahyu kepada mereka. Hal ini bahkan menjadi lumrah
atau menjadi kegiatan yang tidak begitu asing, dilakukan mengingat kultur masyarakat zaman itu terkait dengan pendidikan, bahwa hafalan merupakan pekerjaan yang terhormat dibandingkan dengan menulis. Lalu di masa Rasulullah juga ada tentang pengumpulan dalam dokumen atau al-jam'u fil as-sutur, yaitu dengan cara menulis dalam berbagai media. Keistimewaan yang kedua dari Al-Quran adalah pengumpulan dan penulisannya dalam lembaran. Rasulullah SAW mempunyai beberapa orang sekretaris wahyu. Setiap turun ayat Al-Quran, beliau memerintahkan kepada mereka untuk menulisnya, dalam rangka memperkuat catatan dan dokumentasi dalam kehati-hatian beliau terhadap Al-Quran itu sendiri, sehingga penulisan tersebut dapat memudahkan penghafalan dan memperkuat daya ingat itu sendiri. Mungkin itu sedikit penjelasan materi tentang sejarah pembukuan Al-Quran pada masa Rasulullah SAW. Lalu kita lanjut ke yang kedua ya, yaitu pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Rasulullah SAW wafat, tampuk pimpinan umat dipegang oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa awal kepemimpinannya dalam menjalankan urusan agama, sang khalifah menghadapi berbagai macam peristiwa besar, terutama dalam hal ini yang berkenaan dengan orang-orang yang menyeleweng dari ajaran Islam itu sendiri, atau murtadun. Pada mulanya, Abu Bakar merasa ragu untuk menerima gagasan dan saran dari Umar bin Khattab tersebut, sebab ini merupakan suatu pekerjaan yang sama sekali belum pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Akan tetapi, atas pandangan dan pertimbangan yang matang dari Umar, terbukalah hati sang khalifah untuk menerima usulan tersebut. Akhirnya mereka memutuskan untuk menyerahkan pekerjaan tersebut kepada sahabat Zaid bin Sabit. Kita lanjutkan ke masa penghimpunan Al-Quran yang terakhir, yaitu pada masa Utsman bin Affan. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, Islam telah menyebar ke berbagai daerah seiring dengan perkembangan umat Islam tersebut. Pengajaran Al-Quran pun semakin beragam. Para qurra dari sahabat menyebar ke berbagai wilayah untuk mengajarkan Al-Quran. Nah, inti masalah pada masa Utsman bin Affan yaitu terletak pada perbedaan cara membaca ataupun cara pembacaan yang bisa dibilang itu sangat beragam dan sangat berbeda dari berbagai wilayah. Nah, solusi yang diberikan oleh Utsman bin Affan pada masa beliau yaitu mengumpulkan para sahabat terkemuka untuk bermusyawarah. Musyawarah tersebut kemudian menghasilkan keputusan supaya khalifah menyalin dan mereproduksi. Nah, mereproduksi ini itu sama saja dengan seperti kita memproduksi ulang. Menyalin dan mereproduksi mushaf serta mengirimkannya ke berbagai wilayah Islam, dan selanjutnya beliau itu memerintahkan kepada masyarakat muslim supaya membakar seluruh mushaf selain dari mushaf yang dikirimkan oleh sang khalifah itu sendiri. Nah, mungkin itu ya inti ataupun pokok sejarah perhimpunan di masa Utsman bin Affan. Nah, cukup sekian pemulasan materi dari saya ya. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.